Shalom ladies, jumpa lagi dalam ibadah Woman of Impact Online Service. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pastor Antonio Yusuf. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami angkat tinggi tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menyanjung Raja kami yang naik ke surga bertata di dalam kerajaan yang ajaib dalam hidup kami. Kami sanjung Engkau ya Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sama-sama di hadapan Tuhan kita. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap iman kami katakan ya Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang, dan ku datang menyembah-Mu Raja kami, Jesus. Mari sembah Dia. Kami sanjung Engkau. Syatakaralabaralabaralaba. Kami agungkan Engkau tinggi ya Tuhan. Come on. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Yesus Raja. Kau bertata, Ya berkuasa, amin, dan layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan kita. Syatakaralabantaralaboredebededededededede.
sembah, kami tinggikan Tuhan. Kami percaya waktu Roh-Mu tercurah, kami akan bangkit menyerukan nama Tuhan Yesus. Nama yang teguh, nama di atas segala nama. Yang percaya, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, wuh, haleluya. Thank you Lord. Setiap keluarga demi keluarga akan bangkit di hadapan Tuhan. Sebab Roh Allah ada atasmu. Come on. Mari maju saudara, maju nyatakan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya. Sama-sama sekali lagi dengan segenap hati, segenap iman kita di hadapan Tuhan. Yeay, come on, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar sama-sama. Kita buat iblis gemetar, amin. Nyalakan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus. Sekali lagi dengan segenap hatimu, mari keluarga demi keluarga katakan, nama Yesus, menara yang kuat, kami kuat bersamamu, kota benteng yang teguh, nama Yesus Tuhan, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segala-galanya, nama Yesus di atas segalanya. Thank you Lord, nama Yesus di atas segalanya. Kami percaya Tuhan, api kemuliaannya tercurah dari surga, yes, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada bahwa Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, sama-sama katakan, segala Raja. Haleluya. Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh membagikan firman Tuhan di ibadah online untuk WOI Rayon 1D. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16. Mari kita lihat di Lukas 24 ayat 13 berkata demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus
pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mari kita loncat sekarang ke ayat 30-33 dari Lukas 24 yang sama. Lukas 24 ayat 30 berkata demikian. Waktu ia makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Pak, Bu, Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca dari Lukas 24, di ayat yang pertama, Lukas 24 menceritakan tentang hari Paskah sebetulnya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat pertama menceritakan bagaimana pagi-pagi benar Maria pergi ke kubur Yesus dan mendapati batu kubur itu sudah terguling dan tidak didapati jenazah Tuhan Yesus di sana. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana paniknya Maria mencari dari tubuh dari Tuhan Yesus, jenazah dari Tuhan Yesus. Dan dia menceritakan, dia kembali kepada Petrus dan para murid yang lain, menceritakan apa yang sedang terjadi. Tetapi Pak, Bu, Saudara, ada 2 orang murid Yesus yang salah satunya bernama Kleopas yang tidak mengetahui akan kejadian tersebut. Kenapa? Karena 2 orang murid ini pagi-pagi sekali, bahkan sebelum Maria pergi ke kubur Yesus, 2 orang murid ini sedang pergi meninggalkan Yerusalem, meninggalkan teman-teman yang lain, menuju ke sebuah tempat yang bernama Emmaus yang terletak 7 mil atau 11 km jauhnya dari kota Yerusalem. Pak, Bu, Saudara, kenapa 2 orang murid ini pergi meninggalkan Yerusalem? Karena 2 orang murid ini sedang dalam kondisi bingung, galau, kehilangan pegangan hidup, nggak tahu mesti buat apa. Sebetulnya bukan cuma 2 orang murid ini, tapi hampir seluruh murid Yesus mengalami hal yang sama. Mereka sedang bingung, kehilangan pegangan hidup, nggak tahu mesti buat apa. Karena guru dan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus, di hadapan mereka, mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan disalibkan, dan mereka bahkan ikut memakamkan, menguburkan dari Tuhan Yesus. Pak, Bu, Saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang sama kondisinya seperti 2 orang murid ini. Kehilangan pegangan hidup, bingung harus buat apa, kehilangan arah kehidupan. Tapi Pak, Bu, Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah ini, bagaimana Tuhan Yesus tidak membiarkan 2 orang murid ini. Dia cari 2 orang murid ini. Dia ikut berjalan, bahkan ikut bercakap-cakap dengan 2 orang murid ini. Tetapi yang menarik, 2 orang murid ini tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus, guru dan Tuhan mereka, sedang ikut berjalan, bahkan bercakap-cakap dengan mereka. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan 2 orang murid ini bisa tidak sadar, bisa tidak tahu kalau orang yang berjalan dengan mereka, bahkan ikutan ngobrol, ikutan bercakap-cakap dengan mereka, itu adalah guru dan Tuhan mereka? Apa yang menyebabkan? Yang pertama, Pak, Bu, Saudara, dikatakan mereka meninggalkan Yerusalem, menuju ke sebuah tempat yang bernama Emmaus, yang terletak 7 mil atau 11 km jauhnya dari Yerusalem. Pak, Bu, Saudara, penyebab pertama mereka tidak sadar bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan bersama mereka, bercakap-cakap dengan mereka, karena mereka tinggalkan Yerusalem. Pak, Bu, Saudara, Yerusalem adalah gambaran dari hadirat Tuhan. Yerusalem dikatakan adalah kota damai, di mana damai Tuhan, sejahtera Tuhan ada di tempat itu. Tapi mereka tinggalkan Yerusalem. Yerusalem, Pak, Bu, Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pesan terakhirnya kepada para murid yang berkata, jangan tinggalkan kota ini, yaitu Yerusalem, sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi 2 orang murid ini malah menjauhi Yerusalem. 2 orang murid ini meninggalkan teman-temannya, saudara-saudara seimannya. Mereka jauh dari mereka semua. Karena mereka sedang galau, sedang kehilangan pegangan hidup.
sedang bingung harus buat apa. Hari ini, jangan buat kesalahan yang sama dengan mereka. Kalau kita mungkin ngalami kondisi yang sama, bingung, kehilangan pegangan hidup, nggak tahu arah kehidupan seperti apa. Jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan melenceng dari kehendak Tuhan. Jangan menjauhi ibadah-ibadah atau pertemuan-pertemuan kita dengan saudara-saudara seiman. Bukankah Ibrani 10:25 berkata, janganlah kita menjauhi ibadah atau pertemuan dengan saudara-saudara seiman. Pak, Bu, Saudara, yang pertama kesalahan dari mereka. Kenapa mereka nggak sadar bahwa yang berjalan dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka. Karena mereka jauh dari Yerusalem. Mereka jauh dari hadirat Tuhan. Mereka melenceng dari kehendak Tuhan. Tuhan sudah berkata, jangan tinggalkan kota ini. Tapi mereka malah tinggalkan. Mereka jauh dari saudara-saudara seiman. Jauh dari persekutuan dengan mereka. Yang kedua, dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Alkitab tidak menjelaskan secara detail apa yang menghalangi mata mereka. Tapi Pak, Bu, Saudara, saya catat di sini. Seringkali kesulitan hidup, tantangan hidup, itu bisa membuat seseorang tidak melihat akan kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup mereka. Contoh, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, bagaimana Tuhan membuat 10 tulah kepada orang Mesir, tapi tidak ada satupun yang menimpa umat pilihan Tuhan. Bagaimana di depan mata bangsa Israel Tuhan buat mujizat membelah laut. Dan mereka menikmati semua perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan yang dahsyat itu. Tapi ketika mereka sedang berjalan di padang gurun selama berhari-hari, di bawah teriknya matahari, makan dan air serba sedikit, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai marah, komplain, dan bahkan mereka lupa akan semua kebaikan dan perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup mereka. Kenapa? Karena di hadapan mereka dan apa yang sedang mereka alami adalah kesulitan hidup, tantangan hidup. Dan mereka tidak melihat akan karya Tuhan, kebaikan Tuhan yang mereka sudah nikmati. Seringkali Pak, Bu, Saudara, tantangan hidup, kesulitan hidup membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua adalah seseorang bisa diliputi oleh sakit hati, kecewa, pahit. Itu bisa menghalangi seseorang dari melihat kebaikan dan karya Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan lewat tangan orang lain. Ketika hati seseorang diliputi oleh rasa pahit, kecewa, maka sebaik apapun, pertolongan seperti apapun bisa dianggap salah. Ketika hati seseorang sudah diliputi oleh rasa kecewa, maka dia tidak bisa melihat akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Amsal berkata, seorang saudara yang dikhianati jauh lebih sulit didekati. Kenapa? Karena hatinya sudah diliputi oleh kecewa dan rasa sakit hati. Dua orang murid ini ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Karena hati dan hidup mereka sedang diliputi oleh rasa kecewa, pahit. Dan mereka tidak bisa melihat akan bahwa Tuhan yang sedang berjalan dengan mereka. Tapi Pak, Bu, Saudara, apakah Tuhan membiarkan? Tidak ternyata. Tuhan tahu dua orang murid ini salah. Mereka jauh dari hadirat Tuhan. Mereka melenceng dari rencana Tuhan. Mereka jauh dari persekutuan dengan saudara seiman. Hati dan hidup mereka dipenuhi dengan rasa pahit, kecewa, tantangan hidup. Tapi Tuhan tidak biarkan mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan cari mereka. Ada titik balik dalam kehidupan mereka. Saya berikan judul sharing saya hari ini adalah titik balik. Titik balik. Di mana titik baliknya? Titik baliknya adalah di Lukas 24 ayat 15. Lukas 24 ayat 15 berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Pak, Bu, Saudara, di Lukas 24:15 dikatakan, bukan mereka yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari mereka. Tuhan sendiri mencari mereka, berjalan dengan mereka. Itulah Tuhan Yesus kita. Waktu kita sepertinya salah di hadapan Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, melenceng dari kehendak Tuhan, jauh dari persekutuan, hati kita diliputi oleh rasa kecewa, pahit, oleh karena tantangan hidup, kesulitan hidup. Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan sendiri mencari kita. Ingat Simon Petrus, 3 kali dia menyangkal bahkan mengutuki gurunya. Tapi apakah Tuhan mencoret nama Simon Petrus? Tidak. Tuhan mencari Simon Petrus. Di tepi Danau Galilea, Tuhan pulihkan Simon Petrus.
Itulah titik balik yang pertama. Tapi apakah cukup sampai di sana? Tidak, Pak, Bu, Saudara. Ternyata di Lukas 24 ayat 31-33 dijelaskan. Waktu mata mereka terbuka, mereka sadar. Dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Ternyata waktu Tuhan mencari kita, Tuhan mau kita ngalami titik balik. Bukan cuma dia cari kita, tapi dia nyalakan kembali semangat kita. Dia nyalakan kembali api cinta kita. Dibuat berkobar kembali. Dua orang murid ini sudah padam semangatnya. Sudah padam api cintanya. Sudah padam geloranya kepada Tuhan dan gurunya. Tapi dinyalakan kembali. Dibuat berkobar kembali. Pak, Bu, Saudara, itulah yang Tuhan kita buat dalam hidup kita. Waktu kita sepertinya salah, jauh, melenceng, tidak lagi dekat. Dia cari kita. Dan dia mau setiap kita ngalami titik balik. Di mana kita jatuh cinta lagi, bersemangat kembali, bergelora kembali. Nah, Pak, Bu, Saudara, kalau kita sudah ngalami titik balik, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita lakukan dan menjadi komitmen kita. Apa itu? Mazmur 92 ayat yang ke-13. Mazmur 92 ayat 13 berkata demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar, seringkali hidup kita itu orang benar digambarkan seperti pohon kurma dan pohon aras. Kenapa dua pohon ini? Karena ada dua hal yang menjadi karakteristik dari dua pohon ini. Yang pertama, pohon kurma. Salah satu karakteristik pohon kurma adalah makin hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, maka pohon itu makin lama batangnya semakin lurus. Ketika saya di Tanah Perjanjian dibawa ke sentra pohon kurma, di sentra pusat kurma, maka local guide-nya memberikan penjelasan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu pohon kurma yang sudah usia belasan, bahkan puluhan tahun, bahkan lebih dari itu, maka salah satu tandanya atau karakteristiknya adalah pohonnya tinggi menjulang, warnanya berubah, dan batangnya lurus. Kenapa hidup kita digambarkan seperti pohon kurma? Tuhan mau hidup kita makin hari makin lurus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Pastikan waktu Tuhan berikan kita kesempatan satu hari lagi kehidupan kita, satu minggu, satu bulan, bahkan berganti tahun. Pastikan hidup kita bertambah lurus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, kenapa pohon aras? Karena salah satu karakteristik atau ciri dari pohon aras adalah semakin bertambah usia, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, maka dapat dipastikan pohon aras itu akan semakin berkualitas. Pohon aras yang usia 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari itu, dapat dipastikan yang di atas usia 3 dan 5 tahun, ketika dibuka dalamnya, dibelah pohonnya, dipastikan tidak ada rayap di dalamnya. Kenapa? Karena semakin lama, semakin berkualitas. Tuhan mau, Pak, Bu, Saudara, hidup kita semakin hari, semakin berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tidak ada cara lain bagaimana kita bisa semakin lurus dan semakin berkualitas, hanya melekat dengan Tuhan kita, selaras dengan Tuhan kita, penuh firman Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. So, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kau seperti dua orang murid yang sepertinya rasanya jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari persekutuan dengan saudara seiman, hatimu dipenuhi dengan rasa pahit, kecewa karena tantangan hidup, maka Tuhan sedang mencari engkau, mau menyalakan kembali, membuat engkau mengalami titik balik. Dan waktu kita sudah alami itu, pastikan hidup kita semakin lurus dan berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba berdoa, ya Tuhan, firman Tuhan yang sederhana ini memberkati, membangkitkan kembali Engkau yang sedang mencari orang-orang yang sedang terhilang, untuk mereka mengalami titik balik dengan Engkau, berkobar kembali, bersemangat kembali. Dan biarkan kami punya satu komitmen, kami mau hidup kami semakin lurus dan berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih, aku berdoa, berkati semua mereka yang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Antonio Yusuf atas pelayanannya hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan Bapak beserta dengan keluarga. Lewat firman yang disampaikan, telah mengingatkan kami agar tidak menjauhi hadirat Tuhan walaupun kita di tengah masalah. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.